Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Balik lagi ke channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal review game yang menarik banget antara Carl and Ernst Adolf Andersen, atau yang kita lebih kenal dengan Adolf Andersen, melawan Jan Dufresne, teman-teman. Dan Andersen ini adalah seorang Grandmaster catur yang lahir di Breslau, Prusia. Sekarang udah pindah ya namanya, udah bukan Prusia lagi tapi jadi Jerman. Jadi dulu Prusia itu persatuan antara Jerman, Polandia, Rusia, Lituania, Denmark, Belgia, Switzerland, dan Republik Ceko, teman-teman. Kenapa banyak banget? Ya karena emang luas banget teman-teman tanah Prusia ya dulu. Andersen ini lulus dari Gimnasium Umum di Breslau, lalu dia melanjutkan di universitasnya di mana yaitu belajar matematika dan filsafat. Jadi dia dari kuliah pun udah kelihatan ya senangnya tuh hitung-hitungan, terus pemikiran-pemikiran kayak gitu. Makanya dia senang banget kayaknya main catur karena dimulainya aja kayak gini ya teman-teman. Dan dia itu lulus pada tahun 1847 waktu umurnya masih 29 tahun. Dan setelah dia lulus, dia itu dapat posisi sebagai profesor matematika teman-teman di Fakultas Friedrich Gymnasium ya. Jadi dia masih umur 29 tahun aja jadi profesor ya, profesor matematika lagi. Dan untuk karir di caturnya, dia ini adalah pemain Jerman pertama kali yang mencapai rating ELO 2600 pada tahun 1850. Dan dia memenangkan turnamen internasional pertama kalinya itu di London pada tahun 1851 ketika dia masih umur 33 tahun ya. Jadi dia waktu umur 29 tahun udah jadi profesor, 33 tahun udah menang juara catur internasional, teman-teman. Dan pada masa itu pada 1851 dia itu udah kayak pemain terbaik di dunia gitu pada masanya ya. Sampai pada tahun 1858 dia itu berhasil dikalahin oleh Paul Morphy, teman-teman. Dan Andersen ini yang kalian udah pasti tahu, dia itu dikenal dengan pembukaannya yang dinamakan Andersen Opening atau pembukaan Andersen, yaitu move 1 A3. Dan dia itu melawan sekarang Jan Dufresne. Siapa Jan Dufresne ini? Jan Dufresne ini sebenarnya adalah murid dari Adolf Andersen sendiri ya teman-teman. Dia lahir pada 14 Februari 1829 dan dia adalah seorang pecatur dari Jerman dan komposer catur. Jadi dia bukan pemain yang biasa-biasa ya, dia juga jago banget teman-teman. Oh iya, yang kalau belum tahu, komposer tuh yang suka bikin pembelajaran tentang catur gitu, misalnya di opening, middle game, end game, taktik kayak gitu-gitu. Cuman sejauh yang kita bisa temukan, Jan Dufresne ini katanya dia itu fokusnya di end game, teman-teman, di pembelajaran end game ya. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Di sini Andersen sebagai putih dan Jan sebagai hitam ya teman-teman. Dan Andersen memilih untuk membuka opening dengan pion ke 4 dibalas dengan pion ke 5, kuda ke F3, kuda ke C6, bishop ke C4, lalu di sini bishop ke C5. Dan ini normal opening Italian game, Gioco Piano game. Tapi di sini langsung dirubah openingnya oleh Andersen dengan boom Evans Gambit, teman-teman. B4 di sini makan, push mundur, push makan, castle ya teman-teman. Seperti biasa opening dari Evans Gambit adalah ngilangin satu pion ini, tapi bakal ada rapid development ya teman-teman. Makanya di sini langsung di-push aja, dan di sini bener aja teman-teman bakal langsung nyerang dari pion yang ada di F7 ya teman-teman. Makanya harus di-defense dulu oleh Jan sebelum dia bisa castle, dan dia nge-defense dengan queen ke F6 teman-teman. Lalu di sini ada pion menyerang dari queen ya, sana lu katanya. Lalu di sini ada ke queen yang pindah ke G6. Lalu di sini ada rook ke E1 teman-teman. Di sini ada kuda ke E7 buat mempersiapkan dari castle-nya ya. Lalu di sini ada bishop ke A3 teman-teman. Bishop ke A3 ini ngasih pressure aja sebenarnya, bukan ngepin ya. Tapi ini tuh ngasih pressure aja ke kudanya teman-teman. Dan di sini sebenarnya yang paling bagus dimainin oleh Jan adalah castle ya. Dia itu paling bagus castle kalau menurut Stockfish ya. Dan di sini dia lebih memilih untuk nge-push pion B5 teman-teman. Ngapain dia nge-push pion B5? Dia itu pengen ngedistraksi dari Andersen biar dua ini tuh nggak nyambung terus kayak gini, karena ini serem banget kan. Dan dia tuh ngasih pilihan ke Andersen mau makan pakai apa, ini apa ini katanya. Dan Andersen lebih memilih untuk makan pakai queen teman-teman. Langsung aja di sini harusnya tetap ya, sekali lagi ini harusnya castle aja gitu teman-teman. Tapi di sini Jan lebih memilih untuk menggerakkan rook ke B8 teman-teman. Rook ke B8 ini maksudnya apa? Ya udah jelas ya teman-teman, maksudnya adalah nyerang dari queennya. Kenapa queennya nggak ambil ini, dijaga ini? Kenapa nggak ambil ini, jaga ini? Kenapa nggak ambil ini, dijaga ini? Dijaga ini dan ini ya, dua ya. Makanya di sini langsung aja Andersen mundurin queen ya. Tapi kemana? Dia mundurin ke A4 teman-teman. Dia nggak mau mundurin yang ke yang lain karena di sini
masih ada pin secara tidak langsung ya, secara jauh pinnya. Lalu dilanjutkan dengan bishop ke B6 dan sekali lagi harusnya castle ya teman-teman, tapi entah kenapa emang Jane ini tuh pengen mainnya tuh sama-sama nyerang ya tuh kan. Jadi kuat banget sebenarnya secara tidak langsung dari si bishopnya teman-teman, karena ngarah langsung ke kingnya ya, queennya juga ngarah langsung ke kingnya teman-teman. Dilanjutin di sini dengan kuda ke D2 teman-teman, ngedevelop dari kudanya, mempersiapkan kudanya untuk ikut bertempur teman-teman. Dilanjutin dengan bishop ke B7, sekali lagi harusnya castle ya teman-teman, tapi Jane ini emang pemain yang agresif banget. Dia bukan cuman bukan cuman Anderson yang bisa nyerang secara brutal gini ya, secara tidak langsung, tapi dari Jane juga pengen main secara agresif teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda ke E4, nge-centralize dari kudanya biar dia makin banyak pilihan untuk kudanya ya teman-teman. Lalu dilanjut dengan kenapa ini aneh, kenapa ini inakurasi atau kesalahan sedikit ya, karena dia itu malah walk in into pin teman-teman. Maksudnya apa? Dia itu bakal ke pin sama bishopnya ya. Kita lihat setelah makan, teman-teman bisa lihat meskipun bishop ini nggak ada yang jaga, tapi bishop ini tuh nyerang queen secara tidak langsung teman-teman. Ketika kudanya bergerak, dia itu bakal nyerang queennya ya, itu yang disebut pin teman-teman. Dan kalau misal nggak sadar atau teman-teman bingung, tetap masih bingung maksudnya apa, misal bilang aja dia nge-push satu pion ini, skak ya teman-teman, dan harus gerak. Kalau misalnya nggak gerak makan, queennya kena teman-teman. Dan sama aja ya kalau misalnya dia castle gitu, kan bisa castle aman, nggak ya teman-teman, tetap skak. Kalau makan pakai ini ada pion, kalau misalnya makan pakai ini sama kayak tadi ya, ada bishop yang bisa makannya. Makanya di sini setelah bishop ke D3, Jane ini lebih memilih untuk memundurkan queennya ke petak H5 teman-teman. Ya udah biar nggak ada skak lagi terus diambil teman-teman. Tapi kan ini Anderson ya, udah nggak ada pin aja. Tahu nggak teman-teman dia main apa? Boom. Kuda ke F6. Jadi dia tetap ngelakuin ini meskipun udah nggak ada queennya yang ada di sini ya teman-teman, tapi dia tetap ngelakuin aja dan harus diambil ya karena ini ke fork kan. Tapi secara tidak langsung ini tuh bukan bukan sacrifice banget ya, karena ketika ambil ininya ke pin dan bisa diambil balik ya teman-teman. Lalu di sini ada ambil dan rook ke G8. Rook ke G8 ini adalah pergerakan yang bagus banget ya, karena kalian lihat nih, lihat ya teman-teman, dari Jane juga sebenarnya nyerangnya serem banget ya. Dan maksudnya apa? Kalau misalnya kita makan pakai ini, misalnya bilang aja ya, boom teman-teman, sekarang diserangnya sama 2 ya, dan ini adalah mate in 8 teman-teman. Makanya di sini Anderson udah pasti tidak salah dan dia menggerakkan apa coba teman-teman? Boom, rook A ke D1 teman-teman. Ketika dia itu bakal bisa dimakan ya. Pertama, dia tuh tadi bisa makan kudanya pakai rook, dia bisa makan kudanya pakai pion, dia bisa makan kudanya pakai bishop ya, bisa dimakan pakai 3 piece, dan dia lebih memilih menggerakkan rook A1 ke D1 teman-teman. Kenapa? Kita lihat nanti, karena ini super duper amazing ya teman-teman. Dan disinilah adalah kesalahan Jane terbesar yang ngebuat dia kalah dari game ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal, memang dia ngeluarin rook ini adalah untuk ngambil kudanya ya teman-teman. Jadi nggak salah ketika Jane itu menggerakkan queen makan kuda F3 teman-teman. Kenapa ini blunder? Kita langsung lihat aja ya. Karena di sini teman-teman kalau yang mau tahu kita liatin aja. Di sini tuh masih 0,0 di eval barrel, dan di sini langsung berubah menjadi 4 atau 4,1-an ya teman-teman. Kenapa di sini blunder? Karena di sini ada attacking yang gila banget dari Anderson yang dimulai dengan ampun ya teman-teman, gila banget ya. Kenapa dia ke situ teman-teman? Kita bilang aja ya, di sini Jane tuh gerakan selanjutnya adalah makan ya. Tapi kita lihat kalau misalnya dia nggak makan, kira-kira ada tempat lain nggak yang lebih bagus? Kalau ke sini jelas salah ya teman-teman. Karena langsung aja ini ke discover ya, ke discover check dan bisa makan dari queennya. Makanya di sini kita lihat lagi jalan yang lain. Coba bilang aja dia ke sini teman-teman. Kalau misalnya dia ke sini, apa kira-kira yang bakal dilakuin? Boom.
tetap ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia makan, aduh makan aja kan ini gratis. Salah ya teman-teman, karena di sini ada sep. Jadi tetap ya keskak sambil nyerang dari queennya. Jadi mau nggak mau queennya harus mati teman-teman. Oke, ada pilihan lain lah. Habis ini kesini aja. Tetap enggak ya teman-teman, karena di sini bakal sacrifice dari rooknya teman-teman. Dan kalau misalnya diambil masih sama kayak tadi ya, skak, dan dia bakal kehilangan dari queennya teman-teman. Makanya setelah gerakan ini Jen itu lebih memilih untuk makan pakai kuda ya teman-teman. Dan sejujur-jujurnya ya, yang tadi itu udah paling bagus teman-teman. Kehilangan queen itu udah paling bagus teman-teman, karena percaya atau tidak ya, di sini tuh ada skakmat force checkmate dalam 4 gerakan teman-teman. Dan buat kalian yang bingung, aku kasih waktu 5 detik aja buat kalian pikir kira-kira di sini Adolf Anderssen bakal ngegerakin apa teman-teman. Kita kasih lihat dulu di sini kudanya diserang oleh pion, oleh ini juga mungkin bisa ambil ini tapi nggak ya, ntar skakmat ya. Di sini ada skakmat dan harus ngegerakin sesuatu yang tetap ngeskak teman-teman. Saya kasih waktu 5 detik, oke? 1 2 3 4 5 teman-teman. Kita lihat di sini Adolf Anderssen menggerakkan Queen A4-nya menuju petak D7 teman-teman. Dan ini adalah force checkmate ya. Kenapa ini force checkmate? Oke, kita lihat aja. Di sini dimakan ya sama Jen. Tapi bilang aja dia nggak makan. Oke, aku kabur aja, takutnya ada skakmat. Malah skakmat 1 ya teman-teman, dijaga oleh bishopnya ya di sini. Atau bisa juga sebenarnya makan pakai ini juga tetap skakmat ya teman-teman. Makanya di sini langsung aja satu-satunya gerakan yang nggak skakmat 1 gerakan adalah king makan queen teman-teman. Tapi di sini Anderssen mempunyai teknik yang beda banget teman-teman. Kalau kalian yang mikir udah skak aja, skak sekalian ngambil dari queennya, ini salah ya teman-teman. Ini langsung kalah besar ya. Makanya di sini Adolf Anderssen memilih untuk ngeskak di bagian F5 teman-teman. Dan ini great move banget ya. Ini 2 ya yang nyerangnya tuh. 2, jadi mau nggak mau emang kingnya yang harus gerak, nggak bisa diambil, lihat nih. Padahal yang bisa ngambil 2 ya teman-teman. Ini pun bahkan nggak ada yang jaga ya teman-teman. Dan ini bakal jadi skakmat 1 sebenarnya ya, karena dijaga sama ini bahkan. Tapi tetap aja ya, Adolf Anderssen ini main bagus banget teman-teman. Dan di sini Jen ngegerakin ke king E8 teman-teman. Kita lihat ya, di sini tuh cuma ada 2 pilihan, ini dan ini teman-teman. Tadi dia kan ngegerakin ke sini. Coba kita bilang dia gerakin ke sini. Hah, emang ada apa di sini? Kita liatin secara detail ya teman-teman di sini. Apa aja sih yang dijaga oleh rook dan bishop yang ada di A3 ini? File yang ini ya. Jadi yang kebuka buat kingnya itu cuman ini. Dan ketika ke sini bakal jadi skakmat teman-teman. Lihat ya. Gila banget emang. Makanya di sini Jen lebih memilih untuk menggerakkan, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jen lebih memilih untuk menggerakkan kingnya ke E8 teman-teman. Dan tahu nggak? Di sini tuh tetap parah karena di sini adalah made into. Kalian semua mungkin udah pada lihat. Di sini ada skak pindah dan di sini ada skakmat teman-teman. Ini adalah skakmat dari Adolf Anderssen kepada Jen yang bener-bener gila banget ketika dia mau diskakmat dari segala cara ya. Lihat ini pressure-nya segila ini teman-teman, dan dia bisa berhasil untuk ngeskakmat dari Jen ya, dari Adolf Anderssen ini ya. Lihat teman-teman, kalau ini bukan bishop terbaik yang kalian pernah lihat, saya nggak tahu apa lagi ya. Lihat ini, manis banget ya teman-teman, manis banget. Dan kita langsung aja masuk ke analisis dalamnya teman-teman. Oke. Kalau misalnya ini blunder, emang harusnya apa yang terjadi sih? Sorry. Kan ini blunder tadi. Emang harusnya apa yang terjadi? Diingetin lagi sekali lagi ya. Di sini tuh masih 0,0 teman-teman menurut Evalbar. Stockfish ini tuh masih 0,0. Ini tuh masih bener-bener seri ya. Tapi yang harusnya dimainin di sini adalah, tebak apa coba teman-teman? Yes,
bishop ke D4. Kira-kira bakal ada yang nemuin nggak? Enggak, teman-teman. Kenapa di sini gerakan yang bagus? Karena setelah makan dan makan kayak tadi normal, di sini tuh bedanya nggak kayak tadi, teman-teman. Jadi setelah misalnya kita coba aja ya, makan terus kayak tadi nih ya, persisin makan, dan di sini tuh nggak ada double skak, teman-teman. Jadi bisa dimakan sama queennya karena rooknya ini kehalang dari pion yang tadi dijaga dari bishopnya, teman-teman. Itu dia untuk game Adolf Anderssen melawan Jane pada hari ini. Besok bakal ada video baru lagi. Komen di bawah kalian mau lihat pertandingan antara siapa, teman-teman. Dadah semuanya.